Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama Jalil dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terkait soal ujian mata kuliah stereokimia. Langsung saja pada soal yang pertama. Tentukan kiralitas senyawa di bawah ini. Apabila kiral, tentukan konfigurasi mutlaknya. Nah, jika dilihat pada struktur yang A bernama bromoklorometana, sedangkan yang B 2 bromobutana, yang C siklopentanol, dan yang D 3,4 metil sikloheks 3 N1-propan 1-ol. Jika dilihat pada struktur senyawa A, C, dan D itu bukan dikatakan atom C chiral karena gugus yang sama, sehingga bukan dikatakan atom C chiral. Sedangkan senyawa B merupakan atom C chiral, di mana ia mengikat 4 gugus yang berbeda dan konfigurasi senyawanya itu R, dikarenakan atom H mendekati pengamat atau putarannya searah jarum jam. Kemudian yang kedua, tentukanlah konfigurasi dari masing-masing senyawa chiral berikut. Jika dilihat pada struktur A, namanya R butana 2-ol, yang B R1 bromo 1 klorometana, yang C S1,1,12 tetra kloropropana. Yang struktur D bukan merupakan senyawa chiral, sedangkan yang struktur E merupakan R1 bromo 1 klorometana. Yang F konfigurasinya R adalah butana 2 amin, dan yang G konfigurasinya R, dan yang H atau struktur alanin itu konfigurasinya R, dan yang I itu bukan senyawa chiral, sedangkan yang J konfigurasinya S atau butana 2-ol. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, ada berapa pusat chiral dari senyawa berikut? Jelaskan. Pusat chiral yaitu yang kedua dan tiga karena mengikat gugus yang berbeda. Bisa dilihat 2 dan 3. Kemudian gambarkan enantiomer dari senyawa 1,3 diklorobutana dan tentukan masing-masing konfigurasinya. Jika dilihat pada strukturnya, senyawa tersebut bukan enantiomer karena molekul-molekulnya itu bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain yang tidak dapat diimpitkan atau non-superimposable. Kemudian yang keenam, apakah senyawa berikut ini optis aktif? Jawabannya, kedua senyawa berikut bukan merupakan isomer optis aktif dan merupakan senyawa meso. Hal ini disebabkan senyawa memiliki bidang simetris sehingga bisa dilipat dua. Dengan sisi yang sama dapat disimpulkan bahwa senyawa optis itu merupakan senyawa yang memiliki atom C asimetris atau atom C chiral, dan tidak semua senyawa yang memiliki atom C chiral itu merupakan senyawa optis aktif. Kemudian yang ketujuh, tentukan konfigurasi mutlak senyawa berikut ini dan berikan penjelasan beserta gambarnya. Nah,
Jawabannya, konfigurasi mutlak itu menggunakan arah, orientasi R atau rectus dan S sinister untuk setiap pusat kiral dalam molekul dan merupakan pilihan untuk menentukan konfigurasi pusat. Jika dilihat pada struktur A, konfigurasi mutlaknya itu R karena putarannya itu searah jarum jam dan mengikuti aturan Chan-Ing-Prelog, di mana atom gugus yang diprioritaskan tinggi di sini dilihat yang urutan pertama itu Br, kemudian Cl dan fluor, dan terakhir hidrogen. Nah, pada struktur B itu konfigurasinya juga R, yang struktur C konfigurasi mutlaknya itu S, dan pada struktur D konfigurasi mutlaknya S. Karena apa yang membedakan R dan S itu karena aturan Chan-Ing-Prelog itu, urutan prioritas sesuai yang lebih tinggi nomor atom. Kemudian yang nomor 8, apa sih yang dimaksud dengan campuran semat dan metode apa yang digunakan untuk memisahkan campuran tersebut? Jelaskan. Campuran semat itu adalah suatu campuran yang mengandung sepasang enantiomer dalam jumlah yang sama. Sepasang enantiomer itu adalah enantiomer R dan enantiomer S. Campuran resemik merupakan produk dari suatu reaksi kimia yang terjadi berkaitan erat dengan stereokimia isomer. Kebanyakan para ahli kimia di laboratorium menggunakan bahan baku yang bersifat stereo, yaitu akiral maupun resemik, sehingga diperoleh produk yang akiral maupun resemik. Ada dua cara pemisahan. Yang pertama cara kristalisasi, pemisahan fisis suatu campuran resemik menjadi enantiomer murni. Untuk memisahkan sepasang enantiomer digunakan teknik yang sangat umum, yaitu mereaksikannya dengan suatu reagensi akiral sehingga diperoleh sepasang produk di stereoisomer. Contohnya adalah pemisahan campuran semat dari alpha-feniltilamina dengan enantiomer murni 2R 3R tartar. Bisa dilihat struktur reaksinya. Kemudian jalur yang kedua, rute biokimia dalam pemisahan campuran resemik. Rute kimia itu menggunakan enzim atau mikroorganisme untuk memproduksi enantiomer murni. Contohnya, R-nikotina dapat diperoleh dengan cara menginkubasi campuran resemik nikotina dan S-nikotina dalam wadah berisi bakteri Pseudomonas putida. Bakteri tersebut hanya akan mengoksidasi S-nikotina, sedangkan R-nikotina akan tersisa dalam wadah tersebut. Kemudian yang ke-9, konfigurasi ditunjukkan pada struktur di bawah yang dijelaskan bila ada. Bila dilihat struktur yang diberi nama cis itu ditunjukkan pada struktur D, di mana letak OH berada pada sisi yang sama dari molekul, sehingga diberi nama cis. Sedangkan struktur A, B, C, dan E itu menggunakan sistem tata nama E dan Z karena atom karbon yang mereka tangkap itu mengikat 4 gugus atom yang berbeda, di mana yang struktur A itu Jusamen dan B Engegen, yang C itu Jusamen dan yang E itu Engegen. Sekian pembahasan terkait soal ujian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.